Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdullah Di Ilman, dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang ekonometrika 1 dengan bab tentang sifat alamiah analisis regresi, atau kalau di dalam buku Gujarati ini adalah the nature of regression analysis. Jadi sebelum masuk kita kepada regresi secara mendetail, kita mempelajari terlebih dahulu beberapa sifat alamiah. Nah, apa itu pengertian regresi? Regresi itu berkaitan dengan studi ketergantungan suatu variabel yang kita sebut dengan variabel dependent pada satu atau lebih variabel lain yang disebut dengan variabel penjelas, dengan pandangan untuk memperkirakan dan atau memprediksi nilai rata-rata dari variabel dependent dalam hal atau diberikan variabel penjelas yang diketahui atau tetap dalam pengambilan sampel yang berulang. Nah, variabel dependent ini nanti banyak namanya gitu ya. Kemudian variabel penjelas juga nanti banyak disebut namanya. Kita bisa menggunakan saling bertukar. Tetapi yang paling utama adalah bahwa variabel penjelasnya itu sudah diketahui atau bersifat tetap dalam pengambilan sampel yang berulang-ulang. Nah, untuk lebih memperjelasnya, kita akan lihat contoh bagaimana maksud terutama terkait dengan variabel penjelas yang bersifat tetap atau sudah diketahui. Contoh yang pertama adalah hukum regresi Universitas Galton, di mana kita berfokus untuk mencari tahu bagaimana sih tinggi rata-rata dari anak itu bervariasi terhadap tinggi badan ayahnya gitu. Nah, untuk melihat bagaimana hal ini dapat dilakukan, kita bahkan gambar ini yang merupakan diagram sebar atau scattergram. Nah, yang di horizontal ini adalah tinggi orang tuanya, tinggi bapaknya dalam inci. Ini adalah 60, 65, 70, 75. Sementara yang vertikal itu adalah tinggi anaknya, juga dalam inch. Nah, kita memiliki 1, 2, 3, 4. Memiliki 4 kategori tinggi orang tua, yaitu 60, 65, 70, dan 75. Ini yang disebut sebagai bahwa variabel jelasnya itu sudah ditentukan atau bersifat tetap pada sampel yang berulang-ulang. Artinya, kita mencari untuk melakukan analisis regresi ini, untuk menghitung tinggi rata-rata tinggi anak itu, kita mencari dulu orang tuanya yang memiliki tinggi 60, 65, 70, dan 75. Jadi tidak mencari yang terlalu serampangan, misalkan 61, 62, dan seterusnya, tapi 60, 65, 70, dan 75. Sehingga nanti kita bisa menemukan dari orang tua yang tingginya 60, ini anaknya kira-kira ada yang di bawah 60, ada yang di atas 60, sampai kemudian di sini ada yang 65, bahkan mungkin ada yang mendekati 70 nih, di angka mungkin 67 atau 68 gitu. Nah, dari sekian bapak yang punya anak ini, yang bapaknya di angka 60 inch, ini segini nih tinggi anaknya, bervariasi gitu, dan rata-ratanya berada pada angka ini mungkin sekitar 63 atau mungkin 64 gitu. Nah, begitu juga, jadi yang bertanda ini adalah mean value atau nilai rata-rata. Kemudian yang bapaknya tingginya 65 kita juga data, seperti ini variasi tinggi anaknya, kemudian rata-ratanya di sini. Begitu juga dengan 70 dan 75. Nah, jadi kita akan melihat bagaimana tinggi rata-rata dari anak dengan tinggi badan ayah yang sudah ditentukan atau bersifat tetap pada sampel berulang-ulang. Ini contoh dari regresi. Kemudian contoh yang kedua adalah bagaimana ketinggian anak laki-laki yang diukur pada usia yang tetap. Kalau tadi terhadap orang tuanya, sekarang yang vertikal ini, yang horizontal ini adalah usia 10, 11, 12, 13, dan 14. Dan kita menemukan bahwa pada usia yang sama sekalipun, tinggi anak kita berbeda-beda. Usia 11 juga berbeda-beda, tinggi 12, 13, semuanya berbeda-beda. Nah, fungsi regresi itu mencari rata-rata tinggi anak pada nilai nilai X yang sudah ditentukan. Jadi, berapa sih tinggi anak untuk usia, tinggi anak rata-rata pada usia 10 di angka 50 misalkan. Untuk 11 di angka mungkin 52 dan seterusnya, angka 12 usia 12 pada 58 mungkin gitu ya. Nah, akan tetapi kita mengetahui bahwa pada dasarnya
tidak semua anak yang berusia 10 itu tingginya 50, tapi ada yang lebih, ada yang kurang gitu kan. Tapi secara rata 50. Nah, ketika digabungkan rata-ratanya ini, bukan digabungkan, dibuatkan garis menghubungkan rata-rata pada anak usia 10, pada anak usia 11, pada usia 12, 13, maka inilah garis regresi. Dan kalau kita lihat sebenarnya titiknya kadang tidak tepat pada garis gitu ya. Bisa melebihi atau mengurangi di atas atau di bawah gitu. Contoh yang ketiga, kita misalkan mau mempelajari ketergantungan atau apa yang menyebabkan pengeluaran konsumsi pribadi, bagaimana hubungannya dengan pendapatan pribadi setelah pajak atau pendapatan real gitu. Analisis semacam ini bisa membantu dalam perkirakan kecenderungan marginal untuk mengkonsumsi. Nah, ini sebagai contohnya. Di sini adalah pendapatan personal disposable income, pendapatan yang setelah dikurangi pajak. Kemudian di sini adalah consumption expenditure. Nah, kita lihat ini sebenarnya mirip seperti tadi sebenarnya. Ini contoh yang ketika sudah dibuatkan garis regresinya. Kemudian contoh yang keempat, misalkan kita juga ingin mempelajari tingkat perubahan upah nominal dalam kaitannya tingkat pengangguran. Ini yang kita sebut sebagai kurva Phillips. Nah, scattergram semacam ini nanti dapat memungkinkan ekonom buruh, ekonom-ekonom yang pelajari tentang perburuhan untuk memprediksi perubahan rata-rata upah nominal pada tingkat pengangguran tertentu. Jadi ini sebenarnya ya hubungan antara tingkat inflasi sama dengan tingkat pengangguran sebenarnya. Ketika inflasinya tinggi, pengangguran rendah. Ketika inflasinya rendah, pengangguran tinggi. Tinggal kita pilih yang mana gitu kan. Dan hubungannya ini nanti kita akan pelajari pada bab selanjutnya bahwa hubungannya ini tidak bersifat linear. Berbeda dengan yang pada kurva-kurva sebelumnya di mana garisnya ini bersifat linear gitu ya. Kemudian contoh yang kelima itu adalah semakin tinggi tingkat inflasi P, semakin rendah proporsi dari pendapatan seseorang untuk dipegang dalam bentuk uang gitu ya. Artinya masyarakat lebih memilih untuk berinvestasi kepada aset-aset yang nilainya tidak terlalu cepat turun ketika inflasinya tinggi. Karena ketika inflasi tinggi itu menunjukkan berarti harga uang, nilai uang terhadap barang itu terus menurun, maka akan lebih cenderung orang itu untuk memegang uang, untuk memegang uang, untuk melepas uang dan memegang barang. Nah, hubungannya seperti ini. K ini gitu kan, money, income. Jadi ketika inflasinya tinggi, money per income-nya, uang yang dipegang dalam bentuk uang gitu ya, harta yang dipegang uang itu lebih kecil nanti gitu ya. Tapi ke inflasinya rendah, orang akan lebih memilih pegang uang. Gitu. Nah, contoh lainnya misalkan seorang direktur pemasaran perusahaan ingin tahu bagaimana permintaan untuk produk perusahaan tersebut terkait dengan katakanlah pengeluaran iklan. Jadi dia ingin melihat apakah ketika pengeluaran iklannya tinggi, apakah permintaannya juga tinggi dan sebaliknya. Atau bahkan ternyata pengeluaran iklan dengan permintaan untuk produknya tidak berkaitan misalkan. Nah, studi semacam ini akan sangat membantu dalam mencari tahu elastisitas permintaan sehubungan dengan pengeluaran iklan. Elastisitas juga nanti berpengaruh juga terhadap apakah pada tingkat berapa pengeluaran iklan itu yang bisa optimal untuk meningkatkan permintaan untuk produk. Bisa jadi pengeluaran iklan yang berlebihan juga tidak mampu untuk menaikkan permintaan produk. Pengetahuan ini mungkin membantu dalam menentukan anggaran iklan yang optimal. Contoh lainnya adalah seorang agronomi tertarik untuk mempelajari ketergantungan hasil panen padi, tembakau, dan sebagainya. Apakah itu disebabkan oleh bagaimana hubungannya secara statistik terkait dengan suhu, curah hujan, jumlah sinar matahari, dan pupuk. Sehingga secara ini dapat memungkinkan prediksi hasil panen rata-rata dan mengingat informasi tentang variabel penjelas tersebut. Nah, di dalam ekonometrika ini, sebelum kita masuk secara lebih detail, kita perlu tahu ada dua jenis hubungan yang perlu kita pisahkan. Dan kita harus bisa membedakan, yaitu hubungan statistik versus hubungan deterministik. Nah, ini contohnya. Jadi kalau deterministic relationship atau hubungan deterministik, bahwa sebuah model ini atau sebuah persamaan, kemudian kalau diplotkan, itu akan sama persis gitu ya. Artinya tidak ada error. Jadi artinya kalau X-nya di sini, maka pasti Y-nya di sini. Tidak ada kemungkinan untuk berubah dari Y yang sudah ditentukan. Ketika X-nya segini, Y-nya segini. Dan seterusnya. Tetapi
Di dalam statistical relationship itu tidak terjadi gitu ya. Jadi dia tidak memiliki hubungan yang pasti. Ini pada statistical relationship. Jadi dikatakan deterministik karena dia sudah pasti. Kalau X-nya sekian, dia-nya pasti sekian. Kalau misalkan kita ngambil contoh tinggi anak tadi gitu ya, dia akan bersifat deterministik kalau kemudian setiap ayah yang tingginya 60 inch, maka akan punya anak yang pasti juga 60 inch gitu ya. Tapi kenyataannya tidak gitu kan. Maka tinggi anak ini terhadap tinggi ayah itu merupakan statistical relationship. Jadi seperti ini. Dia memungkinkan adanya variabel yang acak. Nah, dalam hubungan fungsional atau deterministik berusaha dengan variabel yang tidak acak atau tidak stokastik. Sementara dalam hubungan statistik di antara variabel kita pada dasarnya berusaha dengan variabel acak atau stokastik, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas. Nah, contoh hubungan deterministik yaitu hukum gravitasi Newton. Setiap partikel di alam semesta itu menarik setiap partikel lain dengan kekuatan yang berbanding lurus dengan perkalian massa mereka atau produk dalam bahasa Inggrisnya ya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara simbolis kita seperti ini gitu ya. F sama dengan K kali M1 M2 per R kuadrat, di mana F itu adalah gaya, M1 dan M2 adalah massa dari dua partikel, dan R itu adalah jarak, serta K itu konstanta proporsional. Sementara contoh hubungan statistik seperti contohnya tadi adalah ketergantungan hasil panen pada suhu, curah hujan, sinar matahari, dan pupuk misalnya adalah statistik secara alamiah. Bahwa variabel penjelas, meski itu tentu saja penting, tidak akan memungkinkan ahli agronomi untuk memprediksi hasil panen persis karena kesalahan yang terlibat dalam mengukur variabel ini serta sejumlah faktor lain yang secara kolektif mempengaruhi hasil tetapi mungkin sulit untuk mengidentifikasi secara individual. Jadi dalam hubungan deterministik di sini tidak ada errornya gitu ya. Pasti. Tetapi dalam hubungan statistik nanti bisa jadi dengan menggunakan model yang sama tapi nanti memungkinkan terjadinya error. Error itu adalah kemudian mencerminkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam modelnya atau persamaannya. Kemudian kita juga perlu tahu bahwa regresi dan sebab akibat itu adalah satu hal yang berbeda. Meskipun analisis regresi berkaitan dengan ketergantungan satu variabel pada variabel lain, namun tidak selalu menyeratkan sebab akibat. Dalam contoh hasil panen yang dikutip sebelumnya, tidak ada alasan secara statistik untuk mengasumsikan bahwa curah hujan tidak tergantung pada hasil panen. Fakta bahwa kita memperlakukan hasil panen tergantung pada curah hujan antara lain disebabkan oleh pertimbangan non-statistik, yaitu secara rasional menunjukkan bahwa hubungannya tidak dapat dibalik karena kita tidak dapat mengendalikan curah hujan dengan berbagai hasil panen. Atau secara teoritis, curah hujan yang tinggi itu bisa menyebabkan tanahnya menjadi lebih banyak zat yang kemudian bisa mendukung tumbuh kembangnya tanaman itu sehingga panennya akan semakin baik gitu kan. Tetapi pada curah hujan tertentu yang tinggi bisa jadi merusak tanaman gitu. Nah, jadi secara teori itu harus menunjukkan adanya hubungan sebab akibat, bukan secara statistik yang memberikan hubungan sebab akibat. Sebagai contoh juga misalkan yang sering saya kasih contoh adalah bagaimana bahwa regresi walaupun secara statistik nanti menyebutkan adanya hubungan signifikan dan sebagainya, tetapi ketika secara teori tidak didukung oleh teori yang kuat, maka sebenarnya regresi itu tidak ada artinya. Misalkan adalah bagaimana kalau kita kemudian meregres antara prestasi mahasiswa dengan jumlah sapi atau kambing yang ada di kampus gitu kan. Secara teori tidak ada yang bisa menjelaskan itu, tetapi kita bisa mendapatkan hubungan yang signifikan bahwa ketika sapinya semakin banyak, prestasi mahasiswa misalkan semakin meningkat gitu kan, atau sebaliknya. Nah, ini hasil regresi secara statistik itu kemudian tidak menyebabkan adanya hubungan sebab akibat. Hubungan sebab akibat itu harus ditentukan secara teori. Nah, hubungan statistik itu sendiri tidak dapat secara logis menyeratkan sebab akibat. Sekali lagi, untuk menggambarkan kausalitas, seorang harus mengajukan banding pertimbangan a priori atau teoritis. Artinya harus didukung oleh teoritis. Begitu juga regresi juga berbeda dengan korelasi. Dalam analisis korelasi, tujuan utamanya adalah untuk mengukur kekuatan atau tingkat hubungan linier antara dua variabel, misalnya merokok dan kanker paru-paru, nilai pada ujian statistik dan ujian matematika, dan sebagainya.
Sementara dalam analisis regresi, kami mencoba memperkirakan atau memprediksi nilai rata-rata satu variabel berdasarkan nilai letak variabel lain. Kemudian regresi dan korelasi memiliki beberapa perbedaan mendasar. Dalam analisis regresi, ada asimetri dalam cara variabel dependen dan penjelas diperlakukan. Dalam analisis korelasi, kita memperlakukan dua variabel secara simetris. Tidak ada perbedaan antara variabel dependen dan penjelas. Korelasi antara skor pada matematika dan ujian statistik sama dengan skor pada statistik dan ujian matematika. Selain itu, kedua variabel diasumsikan acak. Sedangkan sebagian besar teori regresi yang akan dibahas di sini bersyarat dengan asumsi bahwa variabel dependennya itu stokastik, tetapi variabel penjelasnya itu tetap atau non-stokastik. Nah, ini ringkasannya bagaimana differences between correlation and regression. Correlation itu hanya menunjukkan relationship, regression itu satu menyebabkan yang lain, kemudian yang kedua variable move together, kemudian pada regresi itu ada hubungan sebab akibat, jadi tidak bisa dibalik. X, nah ini kan X and Y, X dan Y itu dapat bertukar gitu. Sementara kalau dalam regresi, X dan Y-nya tidak bisa ditukar. Kemudian data represented in a single point pada satu titik saja, kemudian data represented by line, jadi ada garis regresinya. Kemudian terminologi dan notasi pada regresi ini kita akan mengenal bahwa dependent variable itu akan disebut sebagai explain variable, predictant, regression, response, endogenous, outcome, control variable, atau juga explanatory variable. Ini kita bisa sebut juga independent variable, predictor, regressor, stimulus, exogenous, covariate, control variable. Kita akan menggunakan istilah-istilah ini secara saling bertukar. Mungkin yang paling banyak adalah variable independent dan variable dependent. Nah, kemudian istilah acak atau random itu sinonim untuk istilah stokastik. Variabel acak atau stokastik adalah variabel yang dapat mengambil sekumpulan nilai positif atau negatif dengan probabilitas tertentu. Kemudian kita lanjut tentang tipe data. Tipe data itu setidaknya ada 3 sebenarnya dengan satu tambahan yang merupakan turunan dari salah satu data. Yang pertama ada time series, kedua cross section, dan yang ketiga pool data, dan yang keempat yang merupakan turunan dari pool data itu adalah panel longitudinal or micro panel data. Time series itu apa sih? Time series itu serangkaian pengamatan pada nilai dari sebuah variabel pada waktu yang berbeda. Jadi variabelnya satu, tapi waktunya yang banyak. Misalkan variabel tinggi badan kita itu dari sejak kecil sampai sekarang. Nah, satu orang saja, satu variabel yaitu tinggi badan saya gitu kan. Atau pendapatan seseorang dari saat dia mulai bekerja sampai sekarang. Itu time series. Nah, sebagian besar aktivitas penelitian empiris berdasarkan data time series mengasumsikan bahwa time series ini bersifat stasioner. Dan ketika time series itu bersifat stasioner, itu jika rata-rata dan variasinya tidak bervariasi secara sistematis dari waktu ke waktu. Nanti kita akan mempelajari ini secara mendetail ketika kita melakukan analisis regresi secara time series, apa itu stasioner dan sebagainya. Kemudian yang kedua data cross section. Kalau time series itu datanya variabelnya satu, waktunya banyak gitu ya. Tapi kalau cross section itu variabelnya observasinya itu beberapa banyak, tapi pada satu waktu. Misalkan pada tahun 2010 ini berapa sih pendapatan masyarakat di Sumbawa gitu. Nah, orangnya yang banyak gitu ya, objeknya yang banyak tapi pada waktu yang sama. Seperti misalkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS pada setiap 10 tahun. Karena masalah stasionaritas, cross section juga memiliki masalah mereka sendiri, yaitu heterogenitas. Jadi heterogen itu datanya itu. Kemudian pool data yang ketiga itu gabungan antara time series dan cross section itu, misalkan adalah data konsumsi dari 34 provinsi di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Sementara panel data panel itu adalah jenis data yang khusus dari pool data itu yang dikumpulkan di mana unit cross section yang sama disurvei dari waktu ke waktu. Jadi ketika kita kalau pool data gitu ya, misalkan kita menggunakan bagaimana sih pendapatan di masyarakat desa dalam 10 tahun terakhir gitu ya. Nah, ketika kita mengumpulkan data setiap tahunnya, data konsumsi, data pendapatannya gitu ya, itu bisa jadi menggunakan sampel yang berbeda gitu ya. Tetapi ketika menggunakan sampel yang sama, orang yang itu saja yang disurvei gitu ya, maka itu bisa disebut sebagai panel data gitu ya. Panel data. Nah, time series contohnya seperti ini.
Ini adalah data pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sampai 2020. Hanya ada satu variabel, yaitu pertumbuhan ekonomi. Kemudian cross section, contohnya adalah seperti ini. Kita lihatnya yang 2019 aja gitu ya. Ini adalah GDP atau PDB dari beberapa negara pada tahun 2019. Kemudian contoh panel data adalah seperti ini. Ini adalah pertumbuhan PDB real dari negara-negara ASEAN. Yaitu ada Vietnam, ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Nah, kalau kita lihat, di sini juga ada beberapa periodenya. Ada 2017, 2018, 2018, 2019, dan 2019. Jadi per quarter gitu ya. Nah, kita melihat pergerakannya seperti ini. Ini adalah data panel. Kemudian kita menginjak kepada akurasi data, bahwa kualitas data seringkali tidak bagus yang kita ambil gitu ya. Kita bisa mengambil data itu dari berbagai sumber, tetapi kadang datanya tidak sebagus yang kita inginkan. Beberapa alasannya antara adalah, pertama karena sebagian besar data ilmu sosial itu tidak ada di alam, oleh karena itu ada kemungkinan kesalahan observasional gitu ya. Artinya tidak bisa diukur dengan cara yang sangat akurat gitu ya. Kedua, bahkan dalam kesalahan data pengukuran yang dilakukan secara eksperimental gitu ya, itu juga muncul kesalahan akibat perkiraan atau alat-alat ukurnya yang memang kurang akurat atau terjadinya pembulatan gitu ya. Dari pembulatan koma-koma itu bisa membuat akurasi data menjadi tidak baik gitu ya. Yang ketiga, dalam survei yang bersifat kuesioner, masalah non-respons bisa serius. Misalkan seorang peneliti itu kalau misalkan dia mendapatkan respon 40%, itu sebenarnya sudah bagus gitu. Belum lagi nanti apakah si responden itu menjawabnya sesuai dengan yang dimaksud oleh penelitinya, itu juga menjadi masalah pada data. Keempat, metode pengambilan sampel yang digunakan dalam mendapatkan data dapat sangat bervariasi sehingga seringkali sulit membandingkan hasil nilai dari berbagai sampel. Kalau misalkan di suatu wilayah gitu ya, ketika kita menggunakan sampel yang berbeda, itu sangat memungkinkan untuk memberikan hasil yang berbeda. Itulah sebabnya nanti akan ada hukum gitu ya, bahwa ketika sampelnya semakin besar, maka memungkinkan rata-rata sampel itu mendekati rata-rata populasi. Gitu. Nanti kan kita akan juga membahasnya secara detail bagaimana pengambilan sampel ini sangat menentukan. Kalau dalam bahasa Cak Lontong itu gitu ya, ini konteksnya dalam pengambilan sampel adalah bahwa ternyata misalkan 90% masyarakat gitu ya, itu memilih partai A. Ternyata respondennya memang semua adalah anggota partai A gitu. Nah, ini kan penting sekali untuk memilih sampel yang representatif gitu ya. Kelima, data ekonomi biasanya itu tersedia pada tingkat yang sangat agregat. Sebagian besar datanya misalkan data GNP, data inflasi, data pengangguran, tidak semua datanya itu bisa di-breakdown ke dalam data yang sangat kecil gitu. Artinya data PDB misalkan itu 3 bulanan, data inflasi itu bulanan, data pengangguran itu kalau tidak salah adalah setiap 6 bulanan misalkan. Ada data juga yang bersifat tahunan, ada data yang bersifat harian. Permasalahannya adalah ketika datanya bersifat makro gitu ya, 3 bulanan, bagaimana kemudian kita membuatnya itu dalam bulanan misalkan. Nah, proses-proses engineering data seperti itu nanti bisa menyebabkan hasil analisis yang mungkin kurang akurat. Nah, peneliti harus selalu ingat bahwa hasil penelitiannya hanya sebagus kualitas data. Artinya kita akan mendapatkan hasil penelitian yang bagus kalau datanya juga bagus gitu ya. Nah, yang terakhir itu terkait dengan skala pengukuran variabel. Ini penting juga untuk diketahui bahwa secara nggak langsung pada dasarnya kita mengetahui ini, tetapi mungkin kita tidak mengetahui nama-namanya. Nah, ada skala nominal, yaitu skala data yang berguna untuk menyeleksi ada tidaknya tingkatan pada sebuah data, jika datanya bersifat diskrit. Contoh, tempat tinggal, jenis kelamin, agama, gitu ya. Jadi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama, Islam, Hindu, Buddha, gitu. Itu nominal. Jadi data-data itu bersifat nominal, hanya membedakan satu dengan yang lain, dan kalau kemudian dia nanti ada angkanya, itu sebatas untuk memberikan kode, di mana angkanya itu tidak mencerminkan apapun, gitu ya. Nah, kemudian ordinal. Ordinal ini adalah
pada skala ini kemudian data diklasifikasikan menjadi urutan atau level tingkatan. Jadi kalau nominal tadi tidak ada urutannya, dia hanya membedakan, dia hanya sama atau tidak sama, tetapi pada ordinal kita bisa membuat urutan, kita bisa memberikan kesamaan juga atau tidak sama, tapi yang paling utama adalah dia ada tingkatan. Misalkan kemampuan mahasiswa, ada cerdas, pintar, sedang, dan kurang gitu ya. Nah, kalau ada dua orang yang dinilai sama-sama cerdas, maka kita akan bisa bahwa dia sama-sama cerdas gitu. Tetapi orang lainnya misalkan juga sedang. Nah, kita bisa 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 bandingkan bahwa yang cerdas ini lebih baik daripada yang sedang dan seterusnya gitu ya. Pernyataan juga dalam kuesioner misalkan ada baik sekali, baik, sedang, buruk, buruk sekali. Ini contoh dari skala data yang bersifat skala pengukur yang bersifat ordinal, disebut ordinal. Akan tetapi kelemahannya adalah kita tidak tahu nih seberapa jauh sih jarak atau seberapa dekat antara baik sekali ke baik, baik ke sedang, dan seterusnya gitu. Apakah jarak baik sekali dengan baik itu sama dengan baik pada sedang gitu kan. Nah, kita nggak bisa ukur itu gitu kan. Nah, ini akan bisa diukur kalau kita menggunakan data yang sifatnya interval. Jadi pada skala ini akan membuat sebuah klasifikasi dengan jeda atau jarak pada sebuah kategori yang memiliki sifat sama. Pada skala pengulangan interval tidak ada nilai nol, absolut atau mutlak. Ini bersifat kontinu datanya. Contohnya itu adalah waktu atau suhu. Suhu ketika ada 0 derajat Celcius atau Fahrenheit gitu, itu bukan berarti tidak ada suhunya gitu ya. Kemudian begitu juga ketika jam 00 bukan berarti tidak ada waktu, waktunya tetap ada gitu. Tapi 0 itu menunjukkan apa namanya? menunjukkan identitasnya gitu ya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa suhu antara 10 derajat Celcius dengan 20 derajat Celcius itu berbeda gitu ya. Dan tingkatnya berarti lebih tinggi suhunya yang 20 derajat Celcius. Berapa lebih tingginya? Lebih tingginya yang 10. Artinya pengurangan, penambahan, di situ bisa dilakukan gitu. Operasi penambahan dan pengurangan itu bisa dilakukan. Nah, akan tetapi di sini tidak bisa dilakukan pembandingan. Misalkan adalah apakah yang 0 derajat dengan yang 10 derajat itu artinya berapa kali lipat? Atau itu mungkin susah lah. Antara 10 dan 20 misalkan. Apakah berarti 20 derajat Celcius itu lebih dingin daripada 10 derajat Celcius? Tidak bisa. Tetapi yang bisa disebut bahwa 10 derajat Celcius itu 10 derajat lebih dingin daripada selisihnya 10 derajat Celcius. Itu aja. Tapi tidak bisa dibandingkan. Gitu kan. Kemudian rasio. Rasio ini memiliki nilai 0 absolut dan datanya bisa dibagi dan juga bisa dikalikan. Jadi kalau interval tadi sudah bisa ditambah, dikurangi, tapi belum bisa dikali atau dibagikan. Gitu. Atau ketika dikali dan dibagikan, itu tidak ada artinya. Ketika waktu gitu ya, waktu jam 10, kemudian jam 5, kalau dibagi nggak ada artinya gitu kan. Tapi kalau dibuat tambah atau pengurangan, itu masih ada, artinya ada selisih. Jam 10, jam 5 gitu ya, berarti menunggu 5 jam untuk bisa ke jam 10 misalkan gitu. Nah, tetapi pada rasio nilai nolnya itu memiliki makna dan datanya juga bisa dibagi atau juga bisa dikalikan. Misalkan berat badan, tinggi, pendapatan, konsumsi, nilai ujian dan sebagainya. Ini data yang paling tinggi. Data ini berurut dari nominal yang paling rendah, ordinal, interval, dan rasio. Biasanya data yang bersifat rasio itu nanti bisa dengan mudah dibuat ke data yang lebih rendah, ke interval, ke ordinal, ke nominal. Tapi dari data yang nominal itu nggak bisa naik ke atas dan sebagainya gitu kan. Nah, berat badan, ketika berat badannya 0, ya berarti tidak ada. Tingginya 0, tidak ada. Pendapatan 0, tidak ada gitu kan. Artinya memiliki makna bahwa memang benar-benar tidak ada berat badannya gitu kan. Datanya juga nanti bisa dibagi dan juga bisa dikalikan gitu ya. Artinya bisa dibandingkan. Misalkan berat badan si A 20, seorang anak gitu ya, bapaknya 60, berarti berat badan bapaknya itu 3 kali lebih berat daripada badan anaknya gitu. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan dari skala pengukuran ini bahwa nominal kategori iya, tapi tidak ada peringkatnya. Jaraknya juga tidak ada, perbandingan tidak bisa. Ordinal kategori iya, semuanya ya, jadi yang paling rendah itu pada kategori. Kemudian ordinal sudah ada peringkat, baik sekali, baik dan seterusnya. Tetapi tidak ada jaraknya tuh antara baik sekali ke baik, jaraknya tidak diketahui. Perbandingan juga tidak bisa dibandingkan gitu ya. Kemudian interval ya,
kategorinya, peringkat ya, kemudian jaraknya juga ada, tapi belum bisa dibandingkan. Rasio ini semuanya sudah bisa sampai kemudian bisa dibandingkan. Ini juga number variable, order, artinya ordernya di peringkat, gitu ya. Proportion interval between variable, artinya ada jaraknya. Kemudian can accommodate absolute zero di sini. Nah, demikian beberapa hal terkait dengan pengantar analisis regresi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.